Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini berjumpa lagi dengan Pak Guru. Seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran, mari kita awali dengan berdoa. Ayo, Asad dipimpin maju ke depan untuk berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama, berdiri sama diiringi dengan musik ya. Nanti kalau musiknya mulai, terus mulai. Berdiri. Baik, boleh duduk kembali. Anak-anak, hari ini masuk semua? Pak Guru absen lebih dulu ya. Aditya Nova, Masuk. Jaka, Masuk. Arsa, Masuk. Naila, Masuk. Ayumi, Ini Pak. Lutfi, Hadir Pak. Febiona, Hadir Pak. Hani, Hadir Pak. Rizky. Masuk. Alhamdulillah hari ini kelas 3 masuk semua. Tahu tidak anak-anak, hari ini kita mau melakukan pembelajaran apa? Tahu. Baik, nanti akan Pak Guru jelaskan. Sepertinya anak-anak hari ini sudah semangat untuk
mengikuti pembelajaran hari ini. Agar lebih semangat, mari kita bersama-sama untuk tepuk semangat terlebih dahulu. Tepuk semangat. Alhamdulillah. Dengan membiasakan dengan berdoa, menyanyikan lagu, dan tetap semangat, berarti anak-anak sudah mematuhi aturan untuk di sekolah. Baik, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi aturan yang ada di rumah dan di sekolah. Yang kedua, siswa mampu menerima dan melaksanakan aturan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Untuk pemahaman materi ini ada bacaan dari Pak Guru, nanti dibaca untuk literasi. Jadi silakan dibaca. Nah, di situ ini ada gambar apa ini di sini? Berarti sekolah itu? Sekolah. Nah, karena itu adalah gambar di sekolah, berarti di situ ada teks bacaan aturan sekolahku. Nah, di situ silakan dibaca dan dipahami. Nah, di sini sebagai peserta didik yang baik, kamu harus patuh pada aturan di sekolah. Aturan ini dibuat supaya kegiatan di sekolah bisa berjalan baik juga tertib. Indah kan kalau kita bisa melihat sekolah kita bersih, nyaman juga tertib. Jadi biasakan untuk di sekolah itu selalu tertib pada aturan sekolah, selalu taat pada aturan sekolah. Apakah peraturan sekolah itu yang harus menaati itu murid saja? Tidak. Aturan di sekolah harus dipatuhi dan ditaati oleh seluruh warga sekolah, tidak hanya murid saja. Semua warga sekolah harus taat dan mematuhi Pak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Dewan Guru, murid, dan yang lain, yang pokoknya yang masuk sebagai warga di lingkungan sekolah harus selalu taat dan patuh pada aturan di sekolah.
Selain aturan di sekolah, terdapat aturan yang lain. Kalau mengacu dari tujuan pembelajaran tadi, yang kedua, siswa mampu menerima dan melaksanakan aturan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Selain aturan di sekolah, apalagi ada peraturan di rumah. Banyak sekali peraturan di rumah. Nah, kebiasaan seperti satu, harus bangun pagi hari pukul 5. Terus biasakan juga untuk bermain tepat waktu. Terus kalau malam habis maghrib harus belajar. Di samping harus belajar, taat yang nomor 1 waktu di rumah itu harus taat dan patuh kepada siapa? Kepada orang tua. Jadi peraturan di rumah juga harus ditaati seluruh keluarga yang ada di rumah. Tidak hanya anak-anak saja, yang termasuk satu rumah misalnya ada ayah, ibu, kakak, adik, kakek, nenek. Jadi semuanya harus menaati aturan yang ada di rumah. Suatu misal, kalian melanggar aturan di rumah, akan mendapatkan apa? Akan mendapatkan hukuman. Jadi suatu misal melanggar aturan, ya harus mau menerima hukuman, karena itu sudah konsekuensi. Apabila melanggar aturan, ya harus dihukum, menerima hukumannya dengan lapang dada. Nah, seperti halnya, nah itu tadi contoh peraturan di rumah itu bangun pagi hari, bermain tepat waktu, belajar, terus maksimal jam 9 malam harus sudah tidur, makan tepat waktu. Nah, kalau contoh peraturan yang di sekolah apa saja? Coba bukan. Peraturan di sekolah: menyapu, apalagi membersihkan lingkungan sekolah, terus membersihkan kelas, terus belajar, datang tepat waktu. Kalau datang ke sekolah jam berapa? Ya, 6:30. Terus jam 7 kita sudah memulai. Nah, itulah berarti di samping aturan di rumah, aturan di sekolah, ya kita semua juga harus menaati dan mematuhi. Peraturan di sekolah tidak hanya berlaku bagi murid, jadi bagi seluruh warga yang ada di lingkungan sekolah, ya harus menaati aturan tersebut. Pak guru juga begitu, Bu guru juga begitu. Makanya anak-anak setiap hari Senin kan dilaksanakan upacara. Upacara berarti sebelum pukul 7 anak-anak harus sudah datang di sekolah. Setelah itu melakukan upacara. Setelah upacara, seperti biasa, saling dan menyapa kepada Bapak Ibu guru dulu, terus lanjut dengan belajar. Dan masih banyak lagi aturan yang ada di sekolah. Untuk itu, anak-anak harus selalu ingat bahwa
dalam kehidupan sehari-hari kita tidak lepas dari aturan. Kenapa kita tidak boleh lepas dari aturan? Ayo, ada yang bisa jawab? Coba. Ayo, siapa? Ya, Angel. Aturan itu adalah sesuatu tindakan yang kita patuhi dan kita laksanakan. Dan aturan itu adalah sebuah panduan atau pedoman manusia untuk dapat hidup dan teratur. Bagus. Dengan kita taat dan patuh pada aturan, maka kehidupan itu akan menjadi tertib dan teratur. Dalam lingkungan sekolah, taat pada aturan, datang setengah 7, jam 7 masuk. Selanjutnya petugas piket membersihkan kelas. Setelah itu berarti kan merupakan aturan yang ada di sekolah setiap hari yang harus anak-anak lakukan. Oleh karena itu, jadi anak-anak harus membiasakan diri untuk taat dan patuh pada aturan, pada tata tertib. Nah, selanjutnya nah, ini ada gambar apa di papan itu? Kalau gotong royong berarti itu termasuk ada di lingkungan ada di lingkungan masyarakat. Di situ dijelaskan keberlakuan hukum bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Di samping kita ada aturan di rumah dan di sekolah, itu juga ada kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kenapa dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara harus ada aturan dan hukum? Di sini dijelaskan. Di Indonesia terdapat dua subjek hukum, yakni manusia dan badan hukum. Dalam keberlakuannya, hukum memiliki keterkaitan erat dengan manusia. Selain memerlukan subjek pelaksana, hukum juga dipengaruhi oleh interaksi sosial. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat interaksi sosial, maka semakin tinggi juga tingkat penggunaan hukum dalam kehidupan masyarakat agar tercipta suatu keadilan, keamanan, dan ketertiban. Hukum dapat didefinisikan sebagai suatu kumpulan peraturan yang harus diikuti dan ditaati oleh siapa saja dan berisi sanksi apabila tidak ditaati. Sehingga hukum ini sangat dibutuhkan oleh setiap manusia dalam lingkungan masyarakat dan bernegara. Keberlakuan hukum sangat dibutuhkan karena pada zaman sekarang ini terdapat beberapa dinamika dalam masyarakat dan berkembangnya. Nah, di situ ada suatu tindak pidana, suatu peraturan dapat dikatakan sah dan berlaku ditentukan oleh beberapa faktor pembuat peraturan, isi peraturan, dan kesadaran masyarakat untuk menaati peraturan keberlakuan hukum juga dipengaruhi oleh. Nah, di sini jurisdik gantung leher. Menurut ajaran ini, hukum adalah kumpulan kaidah atau peraturan sementara, baik dalam perjanjian dan undang-undang yang dibuat oleh badan yang berwenang. Terus yang kedua, sosiologis gantung leher. Menurut ajaran ini, hukum atau peraturan perundang-undangan
dapat dikatakan hukum positif apabila hukum ini diterima dengan baik dan diikuti secara nyata oleh masyarakat. Yang ketiga, filosofis Gertrude. Menurut ajaran ini, peraturan harus memenuhi nilai filsafat kehidupan yang mempunyai nilai kemanusiaan. Di samping ada peraturan di lingkungan keluarga rumah, di sekolah, ada juga di lingkungan masyarakat. Di lingkungan masyarakat ada hukum yang harus kita taati dan kita patuhi bersama. Karena kalau tidak ada hukum yang mengikat, nanti semua orang itu akan bertindak semaunya sendiri. Jadi kalau ada hukum berarti ada yang peraturan yang membatasi. Satu misal, Ayumi punya ayam 2, terus ayamnya itu ternyata yang 1 dicuri orang. Nah, ternyata yang mencuri terus ditangkap. Kalau ditangkap terus dibawa kemana? Dibawa ke kantor polisi. Di situ ada peraturan yang mengikat bahwa orang ini melanggar hukum karena telah mencuri ayam. Jadi harus diberikan sanksi berupa hukuman pidana. Satu misal juga di lingkungan sekolah. Pada hari Senin, Jaka berangkat pukul 7:30. Berarti Arsa sudah melanggar peraturan di sekolah. Nah, kalau melanggar berarti Jaka harus siap untuk diberikan sanksi atau hukuman dari Pak Guru. Ya. Jadi siapapun yang melanggar peraturan di sekolah harus siap untuk diberikan sanksi. Satu misal lagi, Kiki ke sekolah tidak memakai sepatu. Berarti Kiki melanggar peraturan sekolah. Kan ke sekolah peraturannya harus pakai sepatu. Nah, kalau nggak pakai sepatu ya berarti Kiki melanggar. Kalau melanggar ya harus siap menerima konsekuensi, harus mau dihukum. Jadi adanya hukuman di sekolah itu untuk supaya kita semua itu patuh dan taat pada aturan di sekolah. Jadi kehidupan sehari-hari di sekolah berjalan dengan tertib dan nyaman. Nah, ini ada sedikit cuplikan video. Video nanti juga dari ini. Ya mohon maaf karena ini gangguan dari jaringan internetnya, jadi untuk ini bisa nanti saja. Nah, selanjutnya sekarang
membentuk kelompok menjadi 2 kelompok saja. Jadi satu kelompok 5 anak. Ya, satu kelompok 5 anak. Nah, ini sambil melihat video ini. Ya, mari silakan membentuk kelompok menjadi 2 kelompok saja. Perhatikan video. Kali ini kita akan belajar aturan-aturan di sekolah. Apa sih aturan? Aturan adalah segala sesuatu yang harus ditaati, dan apabila melanggarnya, maka akan diberikan hukuman. Setiap sekolah memiliki aturan yang harus ditaati oleh murid dan seluruh warga sekolah. Lalu, apa aja sih aturan-aturan yang ada di sekolah? Mari kita belajar bersama. Yang pertama, sebagai warga sekolah, kita harus menjaga lingkungan sekolah. Ini yang pertama, sebagai warga sekolah kita harus jaga kebersihan lingkungan sekolah. Baik, videonya kita jeda. Nah, di sini sudah dibentuk 2 kelompok. Ayo Ki, kamu itu kelompokmu mana? Ayo. Ya, jangan olah ngalah cepat. Nah, itu sudah dibagikan tugas Pak Guru ya. Ini ada gambar dan di situ ada yang kertasnya ini berwarna kuning, merah dan hijau. Nah, di situ kan sudah ada tulisannya di atasnya ya. Peraturan di sekolah, peraturan di rumah, dan peraturan di lingkungan. Nah, selanjutnya gambarnya itu kalian gunting, terus berdasarkan gambar itu kalian tempel. Nah, misal gambar ini, karena ini ada gambar ini digunting jadi digunting 4. Nah, gambarnya itu silakan digunting jadi 4, digunting gambarnya saja, ya, digunting jadi 4. Ayo, bekerja bersama-sama. Yang satu gunting, satu nempel nanti. Baik, ini kelompok 1, ketua kelompoknya Angel. Dan ini kelompok 2, ketua kelompoknya Arsa. Nah, itu ada gambar, cocokkan tempel di kertas yang mana? Gambarnya dilihat, gambarnya dipahami.
bagian yang mana? Kalau gambarnya itu peraturan di sekolah, berarti silakan ditempel di yang kertas merah. Kalau gambarnya di rumah, peraturan di rumah, silakan ditempel di kertas yang kuning. Nah, kalau gambarnya itu peraturan di masyarakat, ditempel di kertas yang warna hijau. Ayo. Ayo. Jangan sampai keliru menempelnya ya. Ini gambar apa ini Mas Lupa? Nah, berarti kalau pejabat ini ditempelnya di ya. Berarti termasuk itu peraturan di lingkungan masyarakat. Jadi satu lembar muat 4 gambar nanti. Satu lembar 4. Ya, pokoknya 4. Ini dulu. Oh ya, lihat ini dulu. Dalamnya diambil dulu. Ya. Ayo, menempelnya sesuaikan. Ya, kalau gambarnya untuk peraturannya di rumah berarti nempelnya di kertas yang kalau gambarnya peraturan pada lingkungan sekolah ditempel pada kertas yang merah. Kalau gambarnya peraturan di lingkungan masyarakat ditempel pada kertas yang hijau. Ya, bekerja bersama-sama, satu penting, satunya ya. Tidak usah terburu-buru agar hasil menempelnya bagus. Boleh, silakan dikasih hiasan kalau mau kasih hiasan. Boleh.
disesuaikan gambarnya. Ya. Ya, tempel yang bagus, sesuaikan tempatnya, boleh dikasih, tidak dikasih juga nggak apa-apa. Satu lembar itu nanti muat untuk 4 gambar. Jadi masing-masing satu lembar. Boleh. Ya, silakan ditempel. Baik, sambil menempel, lanjutkan menonton video yang tadi. Kedua, tertib memakai sarung dan sesuai kebijakan sekolah. Nah, kalau ada gambar seperti itu berarti seperti yang ada di nomor. Dan tetap pada waktunya. Jangan setelah Tidak usah, tidak usah terus dikasih. Ada jadi jangan rame ya.
Nah, selanjutnya ini ada tambahan tugas kelompok dan nanti dipresentasikan di depan, dibacakan ketua kelompoknya. Di sini kelompok 1 itu kelompok 2 diisi. Ini ya, ini kelompok 2 ya. Nah, ini kelompok 1. Nah, itu ditulis. Itu ditulis 5 aturan yang ada di sekolah dan yang ada di rumah yang kalian ketahui berdasarkan tadi yang dijelaskan Pak Guru tadi. Nah, apa saja? Ya ditambahi karena itu ditambahi 1. Ya, ditambahi 1. Ditambahi 1. Mana tugasnya yang tadi yang ya ini juga harus diisi terus nanti dipresentasikan ke depan. Ayo duduk di tempat kelompoknya masing-masing. Ayo itu lembaran kelompoknya segera diisi. Pokoknya segera diisi, dikerjakan nanti dipresentasikan ke depan. Ya, kalau gambarnya nanti sudah apa? Ini langsung tanya saja. Ya. Yo, di situ kan tugasnya diskusikan dengan temanmu minimal 5 jenis peraturan di sekolah yang kalian ketahui berdasarkan tadi yang dijelaskan sama Pak Guru. Nah. Sebutkan masing-masing 5 peraturan yang ada di rumah dan ada di sekolah. Mengacu pada gambar itu juga bisa, gambarnya untuk referensi.
Yang peraturan di rumah apa saja? Kalau ini ada, kalau ini makannya kan orang banyak, berarti makan bersama. Nah, ini misalnya, ini ada gambar kakak dan adiknya, berarti kakaknya ini apa? Kalau di rumah itu berarti belajar di ya. Kalau sudah ya ini kan berarti belajar di kasih di rumah. Kalau di rumah berarti yang penting gambarnya sudah tertempel 4. Nah ini ada, berarti harus ini bangun tidur jam berapa ini? Bangun tidur jam berapa ini? Ayo sudah? Tugasnya ini loh, ayo segera isi. Itu bisa berdasarkan gambar, itu juga bisa untuk menjawab. Ya. Asalkan nanti pas dibaca ke depan bisa membaca tulisannya loh. Nanti kan dipresentasikan. Dibaca ke depan. Bisa dilihat berdasarkan gambar itu juga bisa. Masih kurang satu. Diskusikan. Nah, sudah selesai. Nah, kalau sudah selesai, untuk gambarnya dikumpulkan dulu. Nah, ini nanti dipresentasikan, dibaca ke depan oleh ketua kelompok.
Nah, ini gambarnya Pak Guru taruh di sini dulu yang sudah selesai. Kelompok 1 sudah selesai. Ayo coba, siapa yang mau presentasi membaca ke depan untuk kelompok 1 dulu atau kelompok 2 dulu? Kelompok 2 coba dibaca ke depan presentasi. Ya. Ya. Kelompok 2, nama kelompok Anda, kelompok Asad, serta nama Titi Namda. Diskusikan dengan kamu. Tuliskan minimal 2 sendiri peraturan di sekolah dan kamu tentang membersihkan lingkungan, belajar bahasa, membersihkan, kenal, baca, diskusikan dengan kamu. Tuliskan minimal 2 sendiri peraturan di sekolah dan kamu tentang sekolah, bukan bersama, mulai dengan Kelompok 2, ayo silakan presentasikan ke depan. Ya, ini kelompok 1 gitu aja. Pak, selesai Pak. Ya, sudah selesai. Ya, Pak Guru sudah selesai, Pak Guru. Kumpulkan. Ini tadi tugas menempel di jadwal dan peraturan di rumah, di sekolah, dan di lingkungan masyarakat sudah dikerjakan. Presentasi mengerjakan tugas kelompok juga sudah dikerjakan. Nah, sekarang ini ada tugas individu. Ini ada tugas individu, silakan dikerjakan. Itu ada soalnya yang bolak-balik, terus ada soalnya yang tidak bolak-balik, ya sama saja, cuma mencetaknya yang ya aslinya namanya ya sama. Yang bolak-balik dan yang bolak-balik itu sama. Apa nanti dibersihkan? Ada yang itu 2. Ini sama, cuma mencetaknya yang pas tidak tercetak bolak-balik. Jadi soalnya itu jumlahnya sama.
Tugas individunya ada itu soal kuliah ganda, silakan dikerjakan dan isiannya itu Oh ya, untuk nomor 5 itu salah cetak. Jika tidak ada aturan kehidupan di masyarakat itu bukan bias tapi biar ya biar menjadi aturan di masyarakat itu untuk mengatur agar kehidupan masyarakat dapat berjalan dengan baik. Ya itu yang sudah satu ilmu itu salah kita. Iya. Setuju. Akibat melanggar peraturan di sekolah kita bisa diberi hukuman oleh ya. Aja. Oh itu, itu isai. Dijawab isai. Ya. Itu ada gambar dan ada foto, berarti apa? Kalau KTP kan kurang besar, tapi kalau anak sekolah jadi kartu pelajar. Ya kartu pelajar. Manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan makhluk sosial. Makhluk sosial. Ini kan tidak
Ingat kata semboyan bineka tunggal ika. Jadi berbeda-beda tetapi tetap satu dua. Yo. Berbeda-beda tetapi tetap satu dua. Tetapi bentar, nanti ada waktu untuk pengumpulannya, nanti dikasih abang sama Pak Guru. Masih nomor harus itu dulu nanti. Harus itu dulu. Bentar, nanti ada waktunya pengumpulan. Ini sudah. Sudah selesai. Karena tadi sudah presentasi tugas kelompok, ini tadi sudah mengerjakan tugas LKPD individu. Pak Guru teliti dulu hasil pekerjaan kelompoknya yang menempel tadi ya. Pak Guru teliti yang menempel gambar di peraturan sekolah guru.
1 menempel gambarnya. Untuk yang gambar peraturan di sekolah sudah sesuai. Terus untuk yang kelompok 2 juga sudah sesuai. Kelompok 1 untuk yang menempel di gambar di peraturan masyarakat sudah sesuai. Kelompok 2 juga sudah. Untuk yang seperti ini anak-anak, ini kan sudah jarang sekali sekarang ditemukan. Ini gambarnya apa ya? Kurang lagi apa? Nah, rendahnya di pos atau disebut dengan pos kartu. Nah, ini yang gambar peraturan di rumah. Untuk kelompok 1 makan bersama, bangun tidur tepat waktu, jadi menjaga adik, belajar di rumah, makan bersama keluarga, bangun tidur tepat waktu. Baik anak-anak di Bapak Guru, bagaimana pembelajaran hari ini tadi? Apakah menyenangkan? Menyenangkan. Sudah paham ya? Untuk aturan di rumah, di sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Berarti kesimpulannya apa untuk materi pembelajaran hari ini? Kesimpulannya adalah dengan taat dan patuh pada aturan, kita dapat menjalankan kehidupan dengan tertib, aman, nyaman. Baik itu di lingkungan sekolah, di lingkungan keluarga di rumah, atau di lingkungan masyarakat. Jadi diingat-ingat, dimanapun kita berada, kita harus selalu taat dan patuh pada aturan. Karena di mana-mana tempat itu ada aturan. Jadi biar kita semakin terbiasa untuk taat dan patuh pada aturan, yaitu nanti di lingkungan keluarga kita harus selalu taat aturan, di lingkungan sekolah kita harus selalu taat aturan, di lingkungan masyarakat kita harus selalu taat pada aturan. Baik, karena pembelajaran hari ini sudah selesai, jadi kita akhiri dengan berdoa. Ayo, Asa dipimpin lagi berdoa ke depan. Kita membaca doa surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq
haqqi wa tawasau bis sabr. Subhana rabbikal izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, cukup sekian untuk hari ini, pembelajaran hari ini. Kita berjumpa lagi di lain waktu dan lain kesempatan. Pak Buni akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.